welcome back to my YouTube channel. Tetap ya di YouTube channelnya Mama Emes di Cerita Teduh. Ceritanya teduh yang bawain ceritanya ngegemesin. Maaf ya, malam-malam banget aku baru bisa upload video karena seharian ini aku disibukkan oleh berbagai macam kesibukan duniawi yang sangat menyita perhatian aku, sehingga baru sempat malam-malam gini unggah videonya. Seperti janji aku kemarin, per 1 Maret insya Allah aku bakalan rajin upload video. Per 1 hari itu ada 1 video yang akan aku unggah. Aku akan membagikan cerita-cerita aku mengenai kehidupan berumah tangga, kehidupan berpacaran, kehidupan bersosialisasi yang dilihat dari sudut pandang seorang ibu rumah tangga, hidupnya penuh dengan gairah yang meluap-luap. Khusus hari ini aku akan bercerita atau berbagi pengalaman aku tentang pentingnya seorang ibu rumah tangga itu untuk berpenghasilan atau minimal berinvestasi buat kalian yang tidak bekerja. Kenapa aku ngomong gini? Karena aku belajar dari kisahnya Bunga Citra Lestari yang kemarin tiba-tiba aja ditinggal meninggal sama suaminya, dan juga dari ceritanya Ibu Sarita Haris yang tiba-tiba aja suaminya digondol sama pelakor. Bukannya aku nakut-nakutin kalian, bukannya aku juga berharap kalau kejadian yang dialami BCL atau Sarita Haris itu terjadi juga pada kehidupan kita. Enggak, sama sekali enggak pingin kayak gitu, amit-amit banget ya. Aku sih pinginnya kita semua, aku dan kamu yang nonton video ini bisa bersama selalu sama pasangan kita sekarang dan selamanya, sampai tua, sampai anak cucu, kakek nenek, sampai punya banyak cicit. Cuman kan kita sebagai perempuan itu harus berjaga-jaga, sebagai manusia harus berjaga-jaga. Kita nggak tahu kedepannya itu akan terjadi seperti apa. Apakah suami kita akan selalu ada di samping kita? Apakah kehidupan kita akan selalu sekuat sekarang? Kita nggak ngerti kan. Makanya itu, kita perempuan itu setelah menikah, kalau kata aku wajib banget memiliki income pribadi, memiliki penghasilan sendiri. Ya nggak harus selalu bekerja kantoran, karena sekarang ini banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah sambil ngomong anak, sambil ngurus suami, ngurus rumah tangga. Ada banyak sekali pekerjaan yang bisa menghasilkan income dari situ, kayak jualan online, terus bikin kudapan di rumah, terus bikin channel YouTube kayak aku gini kan lumayan ya buat tabungan. Siapa tahu terus subscribe-nya banyak, like-nya banyak, terus banyak yang masang iklan. Berharap banget. Jadi banyak banget tuh kegiatan yang bisa menghasilkan uang dari rumah. Gak perlu harus kerja kantoran yang dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Gak harus selalu kayak gitu. Cuma sebagai ibu rumah tangga ya, menurut aku wajib banget sekarang ini kalian punya income pribadi. Atau kalau misalnya kalian memang udah niat banget dari awal buat jadi ibu rumah tangga murni yang bener-bener cuman ngurus anak, ngurus rumah, sama ngurus suami, aku sarankan buat kalian tuh untuk memiliki investasi. Jadi dari duit yang dikasih sama suami itu sisihkanlah beberapa buat investasi jangka panjang. Jangan dihabiskan buat shopping aja, jangan dihabiskan buat senang-senang di hari sekarang aja gitu. Karena kita nggak tahu waktu kita umur 45 tahun nanti, waktu kita umur 50 tahun nanti, waktu kita udah nggak cantik lagi, waktu kita udah berkerut-kerut, nggak taunya suami digondol pelakor kayak yang terjadi pada Sarita Haris sama Tamu Jabang Bayi. Sih sebenarnya nggak sampai kayak gitu, cuman ya buat jaga-jaga. Jangan sampai pas umur 45 tahun, umur 50 tahun kita panik, bingung ditinggal suami. Karena suami itu ya adalah titipan. Jadi dia kalau nggak diambil sama Tuhan, diambil sama pelakor. nggak bercanda. Jadi ya emang harus banget seorang istri itu kuat secara finansial, agar kalau terjadi apa-apa ke depannya di keluarga kita nggak panik, nggak stres, nggak bingung. Jadi kalau buat kamu yang nggak bekerja kantoran, ya bekerjalah di rumah. Nggak bekerja di rumah, nggak bekerja di kantoran, yang kerja suami,
kamu harus rajin nabung, rajin investasi. Jangan duitnya dihabis-habisin cuman buat beli skincare, buat beli jajanan, buat beli tas, buat beli sepatu, buat hal-hal yang gak berguna, buat hal-hal yang kedepannya gak bermanfaat buat kamu. Jadi kebahagiaan kamu, masa depan kamu sendiri yang tentuin. Oke, ibu-ibu di rumah yang cantik, yang pintar, yang baik hati. Aku bikin video ini bukan buat ngejudge kalian yang gak kerja loh ya. Aku cuma pingin kalian sesama ibu rumah tangga berpikiran ke depan, berpikiran lebih maju, karena jadi ibu rumah tangga itu gak gampang. Selain harus kuat fisik, kuat mental, kuat otaknya juga. Jangan jadi ibu rumah tangganya cuma iya mas, disuruh gini iya, disuruh itu iya, terus ongkang-ongkang santai-santai karena merasa penghasilan suami udah banyak. Ya biarin aja lah, pokoknya sekarang aku habisin sekarang. Terus orang-orang yang kerja itu kan orang-orang yang suaminya nggak ngasih, orang-orang yang kerja itu kan orang-orang yang suaminya nggak ngasih duit ke mereka gitu. Kalau selama suami aku mau ngasih, ya biarin lah. Aku nggak investasi juga, kebutuhan aku masih terjamin gitu. Nggak taunya besoknya suaminya stroke terus meninggal. Nggak taunya besoknya suaminya kecantol orang lain. Kan sedih ya. Jadi please banget teman-teman cewek-cewek di sana, emang harta, ada hak kamu di hartanya suami, dan di hartanya suami tuh di hartanya kamu tuh nggak ada haknya suami. Cuman dalam kehidupan rumah tangga itu dibikin santai aja, maksudnya dibikin gampang aja. Yang dimilikin kalian berdua sekarang ya buat berlangsungnya rumah tangga, dan sebagai istri kamu harus pintar-pintar manajemen, pintar-pintar berinvestasi, pintar-pintar ngatur duit, biar kalau ada apa-apanya ke depan nanti kamu nggak bingung, nggak stres, dan nggak panik. Karena nggak ada yang tahu besok nasib kita bisa kayak BCL apa malah lebih parah kayak Sarita Haris. Dan kalau bisa jangan sampai kayak dua-duanya. Kalau bisa kita sama pasangan kita bisa menua bersama dan memiliki investasi yang banyak bersama. Oke deh, itu aja ya sedikit cerita aku malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang gak bagus, kalau ada yang menyinggung perasaan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bye bye, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Selamat malam, dadah.